untuk memberikan waktu berbagi dan mendengarkan saya untuk menyampaikan tentang diskriminasi budaya positif. Dan saya di sini terlebih dahulu memperkenalkan, nama saya Christina Simangunsong. Saya di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Nah, tujuan saya di sini adalah saya menyampaikan atau mensosialisasikan tentang budaya positif yang saya dapatkan selama pendidikan guru penggerak. Nah, ini akan saya sosialisasikan kepada rekan-rekan di sekolah kita masing-masing. Itu tujuan saya yang pertama. Dan tujuan saya yang kedua, saya juga mau berbagi. Bukan karena saya hebat, atau bukan karena saya mampu, atau bukan karena saya pintar, tidak. Tapi saya sini mau berbagi sedikit ilmu, sedikit saja. Karena kami mendapatkan ini selama 2 minggu. Jadi saya membagikan sedikit kepada teman-teman. Jadi situnya kita bisa sharing, bisa berbagi dengan teman-teman. Nah, dengan waktu yang singkat, saya akan menyampaikan langsung saja tentang budaya positif. Nah, Pak. Ya, saya akan menyampaikan intinya. Sebelum kita masuk ke budaya positif, saya menyampaikan tentang tujuan pendidikan dulu. Jadi menurut Hajar Dewantara ini, bahwa pendidikan itu yang intinya adalah menuntun. Kalau menurut Bapak Ibu, kira-kira menuntun itu apa? Ada yang bisa kira-kira memberi masukan menuntun? Iya, mengarahkan. Ada lagi? Membimbing, memberi jalan. Ya, semua benar. Yang pasti menurut Ki Hajar Dewantara di sini, kita sebagai guru, kita harus menuntun. Yang lebih penting kita menuntun, mengarahkan dan membimbing tumbuh kembang anak-anak kita. Itulah inti dari tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dan juga Ki Hajar Dewantara itu juga mengumpamakan pendidikan itu seperti lahan pertanian. Jadi lahan pertanian itu sekolah, petani itu kita, dan benih itu adalah siswa kita. Nah, jadi di sini kita sebagai guru-guru, bagaimana kita petani memupuk atau menumbuh kembangkan benih itu supaya tumbuh dengan baik. Ya, lanjut. Ya, ini budaya. Terlalu cepat. Oh, terlalu cepat ya. Berarti sebenarnya ini materinya banyak sampai 7. Jadi sebenarnya waktu yang sedikit itu sebenarnya sih kurang. Jadi saya harus sampai semua. Kalau seperti itu begitu. Iya, baik. Santai aja. Berarti santai saja ya. Oke lah. Kalau begitu saya bacakan. Saya bacakan ya. Budaya positif itu adalah di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, budaya positif ini pengertiannya. Jadi menurut kita, apakah budaya positif itu kira-kira sudah ada di sekolah kita? Menurut pendapat kita, sudah adakah budaya positif di sekolah kita diterapkan? Sudah ya. Salah satunya budaya positif? Iya, penuh hormat, ya benar. Terus sopan, ya sopan santun. Terus anak kita datang ke sekolah dengan perasaan aman, menyenangkan, ya seperti tadi ya. Nah, juga kita mengadakan seperti mengikuti acara-acara besar gitu ya, mengadakan kegiatan acara-acara besar. Nah, itu sebenarnya sudah diterapkan di sekolah kita tentang budaya positif. Dan juga di kelas kita mengadakan doa sebelum mulai pembelajaran dan doa setelah kegiatan pembelajaran. Itu juga merupakan budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah. Lanjut Pak. Baik. Nah, konsep utama budaya positif. Nah, konsep utama budaya positif ini ada 7 yang saya mau sampaikan pada teman-teman kita sekalian. Jadi, ini kami dapatkan selama 2 minggu pembelajaran di program pendidikan calon guru penggerak. Jadi, dengan tugas-tugas, banyak tugas-tugas dan pengaplikasian yang kami sampaikan. Jadi, hanya sedikit yang bisa saya bagikan nanti dari 7 ini, mungkin hanya inti-intinya saja yang bisa saya sampaikan. Jadi tidak mungkin sampai beberapa jam kemudian ya. Hanya inti-intinya nanti. Dan di 7 materi ini yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima restitusi posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, yang ketujuh segitiga
ada beberapa yang saya terapkan di kelas. Beberapa, belum semua yang saya terapkan. Tapi ada beberapa materi yang kami terapkan, yang saya terapkan di kelas saya. Lanjut, Pak. Oke, tentang perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ya. Jadi inilah sebenarnya yang mau kita harapkan di sekolah kita. Ya, bagaimana anak-anak kita bisa datang ke sekolah dengan aman, nyaman, dan mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Inilah yang kita harapkan, yang bisa kita lakukan budaya positif di sekolah. Ya, inilah harapan kita untuk sekolah kita. Dan yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Ya, ini selalu memang terjadi. Siswa itu disiplin karena apa? Karena kita yang mengontrol. Gitu. Karena kita yang mengendalikan siswa kita agar mereka disiplin. Sebenarnya ini tidak tepat, tidak efektif, ya. Sebenarnya ini tidak efektif. Itulah sebenarnya perubahan paradigma belajar itu. Ya baik, ini ada kegiatan kepalan tangan. Ya. Jadi ini kegiatan ini ada dua teman kita atau misalnya Pak Edo lah atau Ibu Rima. Mereka membuat kegiatan kepalan tangan. Misalnya Pak Edo memberikan kepada Ibu Rima satu benda berharga atau kertas yang sangat berharga, diberikan ke Ibu Rima. Ya. Terus Ibu Rima menganggap itu benda itu sangat berharga gitu. Nah, bagaimana sebenarnya Ibu Rima mempertahankannya itu untuk membuka atau menutupnya? Nah, Pak Edo berusaha dengan segala cara supaya Bu Rima bisa membuka apa yang diberi di tangan Ibu Rima tadi. Memberinya dengan apa? Dengan paksaan mungkin, dengan suap, dengan uang, dengan segala cara, upaya Pak Edo untuk mengupayakan supaya kepalan tangan yang diberikan ke Ibu Rima yang berharga itu supaya dibuka. Nah, apa yang terjadi? Apakah Ibu Rima membuka benda berharga itu, memperlihatkan ke Pak Edo? Dibuka? Tidak dibuka. Karena berharga, sangat berharga. Iya. Di situ Ibu Rima merasa ini ya tetap punya pendirian yang teguh gitu bahwa benda yang berharga itu tidak akan diberi. Nah, di situ Ibu Rima mengontrol dirinya sendiri, tidak orang lain mengontrol. Dia mengontrol dirinya sendiri. Nah, tapi kalau Ibu Rima membuka, berarti Ibu Rima bisa membuka, tapi dikontrol oleh orang lain. Kenapa? Mungkin karena paksaan, mungkin karena sesuatu hal diberi hadiah untuk membuka itu. Gitu. Jadi ini berkaitan dengan kontrol. Ada kontrol dari luar, kontrol dari dalam diri kita. Jadi yang kita inginkan ini adalah kontrol dari dalam diri, bukan dari luar. Ya, ini adalah menurut teori kontrol menurut William Glasser. Jadi ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru selalu, dan ini sering terjadi dan saya juga melakukan, sering mengontrol siswa untuk disiplin. Ya, ini ada beberapa ya menurut teori William Glasser. Oke, disiplin. Makna disiplin. Ya, salah satunya arti disiplin itu adalah belajar. Ya, pengertian disiplin itu belajar. Nah, seringkali kita cenderung disiplin itu kita kaitkan dengan hal ketidaknyamanan. Ya, dikaitkan dengan hukuman. Ya, seringkali gitu kan. Kalau dari kata-kata disiplin, mungkin kita sering nggak nyaman gitu lah terdengarnya. Sepertinya udah terkait dengan hukuman. Itulah yang sering kita rasakan tentang disiplin ini. Ya, jadi di sini makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi sering kita akan disiplin itu supaya patuh, gitu ya, supaya patuh.
ketidaknyamanan. Itulah yang sering kita rasakan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu yang tujuan mulia. Nah, pengertian disiplin sebenarnya adalah kemampuan memerintah diri sendiri. Inilah tadi motivasi atau kontrol diri ya, dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil Pancasila. Jadi yang terpenting di sini adalah nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu seperti apa contohnya? Nah, nilai kebajikan itu misalnya seperti ini. Misalnya saya mau pergi ke pajak. Di sana kan biasa ada ditilang kalau kita naik kereta kan. Jadi cepat ambil helmmu, nanti kita ditilang. Nah, itu kan hal-hal apa ya? Peraturan ya. Nanti kita ditilang. Jadi tujuannya apa? Ya jangan ditilang kan gitu. Padahal sebenarnya tujuannya apa kita pakai helm? Supaya selamat. Itulah nilai kebajikan itu. Supaya kita selamat. Jadi kebajikan itu memang keyakinan bisa juga dan memang hal-hal yang positif itu gitu ya. Jadi bukan untuk biar supaya aku jangan ditilang, bukan karena peraturan, tapi karena memang nilai kebajikan itulah supaya kita selamat. Itulah dia yang penting dari disiplin ini. Oke. Kebutuhan dasar manusia. Jadi anak-anak didik kita juga perlu kebutuhan dasar. Di sini realitas atau kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, jadi kebutuhan anak didik kita juga ada 5 dasar kebutuhannya. Ya, yang pertama itu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Jadi bertahan hidup itu berkaitan dengan sandang, pangan, papan, dan kenyamanan, aman gitu. Jadi siswa kita itu datang ke sekolah dia butuh nyaman, aman, dan dia merasa enak belajar karena dia sudah makan. Kalau tidak makan dia mungkin nggak nyaman dia kan belajar kan, mungkin seperti itu. Baru kasih sayang, lupa, ya. Kasih sayang. Jadi anak-anak didik kita ini butuh memang dasar. Kebutuhan dasarnya memang butuh kasih sayang dari guru-guru, apalagi kita di SMP ya. Dan penguasaan. Penguasaan itu cenderung anak-anak B mungkin ya, anak-anak B atau anak C juga bisa juga. Jadi mereka ingin berkuasa gitu atau ingin dia lebih hebat. Ya, kaitannya dengan dia merasa mau lebih hebat dari kawan-kawannya. Gitu ya. Kebebasan. Nah, kebebasan di sini murid kita sebenarnya butuh kebebasan. Kebebasan bukan arti bebas bebas-bebasnya, tapi kebebasan dia ingin mencari pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dia. Gitu. Mungkin dia senangnya belajar itu sambil bermain, ya. Mungkin dia belajar itu nggak sesuai dengan materi atau dia mau pembelajaran yang lain. Jadi kebebasan itu, kebutuhan siswa dalam hal kebebasan itu dia ingin belajar sesuai dengan kebutuhannya, minatnya dan keinginannya, ya. Baru kesenangan. Nah, anak-anak kita juga butuh dasar kesenangan, ya. Jadi dia ingin belajar sambil bermain mungkin. Yang pasti di kelas dia senang mungkin dengan guru-gurunya. Berarti belajar juga dia akan senang kalau dia senang dengan gurunya. Tapi kalau dia tidak senang dengan gurunya, yang pertama pasti dia tidak senang untuk belajar. Mungkin itu ya. Itulah dari kebutuhan dasar manusia dan kebutuhan dasar murid kita. Oke, teori motivasi perilaku manusia. Saya mengumpamakan yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Mungkin contohnya seperti ini, motivasi eksternal ini ya. Mungkin mungkin pada saat tertentu kita mungkin disuruh, saya mungkin bikin kegiatan. Kau bikinlah kegiatan ini. Itu kegiatan itu tetap kita lakukan. Tapi bisa saja kita melakukan kegiatan itu mungkin karena apa? Mungkin karena takut, nanti nggak enak. Itulah dia menghindari kenyamanan. Nanti begini. Tapi motivasinya itu bukan karena dari diri, tapi motivasinya itu karena takut
nanti kena hukum, mungkin nanti nggak nyaman gitu, nanti nggak enak, nanti nggak apa. Itulah motivasi eksternal ini, ya. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ya. Mungkin setelah kita melakukan itu, nanti aku dapat ini, dapat uang saku gitu. Mungkin ya, ini kan perumpamaan saya contoh. Mungkin nanti aku dapat ini, dapat imbalan, atau aku dapat ujian, aku rajin, aku melakukan ini nanti dapat imbalan. Nah itulah dia tadi mendapatkan imbalan dari orang itu. Apakah yang nah itulah yang kedua. Jadi itu motivasinya tetap eksternal dari luar, tidak dari dalam. Itu yang kedua ya, eksternal. Yang ketiga untuk menghargai diri. Ya. Jadi mungkin dia melakukan itu, aku melakukan ini supaya aku juga berbagi dengan anak-anakku. Gitu. Jadi ini motivasinya ini mungkin dia ingin belajar, ingin banyak belajar, ingin mengetahui siswa ini bagaimana. Jadi itu memang motivasinya adalah dari dalam diri, bukan karena dari luar diri. Itulah dia tujuan disiplin positif itu. Ya, jadi kita berusaha untuk mengurangi yang eksternal tadi, dan kita belajar untuk menanamkan motivasi internal dari dalam diri. Oke. Nah ini tentang penghukuman dan penghargaan ya. Tapi intinya saja yang bisa saya sampaikan, sering kita mungkin memberikan penghargaan sama siswa kita, ya. Mungkin sering kita memberi hadiah atau memberi makanan atau memberi apa gitu ya pada siswa kita, atau memberi pujian. Nah sebenarnya itu bagus atau tidak menurut kita? Bagus. Bagus, salah satu motivasi ya, bagus. Yang memang ini masih belum sebenarnya belum tepat kalau dalam teori ini gitu. Memang salah satu motivasi, benar juga itu motivasi. Tapi itu belum tepat. Karena apa? Karena anak-anak itu melakukan itu karena apa? Karena hadiah, karena penghargaan, bukan karena dia pengen mau belajar. Nah itu sebenarnya tidak tepat, tidak tepat sebenarnya kalau di sini. Ya, jadi di situ juga ada unsur bahwa memang yang anak-anak tentang ujian ya pada anak-anak, pada ujian pada anak-anak itu juga hukuman bagi orang lain, bagi anak-anak kita yang lain. Kenapa? Dia saja pun yang dipuji kan gitu, dia aja yang dihargai, dia yang lain apa? Merasa dia tidak layak, merasa dia nggak pantas kan gitu. Jadi itu juga hukuman bagi orang lain tentang pujian ini, tentang penghargaan ini. Gitu. Oke, lanjut Pak. Oke, lanjut lagi. Oke, ini untuk program kebajikan ya. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal ini ya. Jadi secara khusus, secara pribadi, secara bergantian memberikan pujian atau secara konsisten kepada semua siswa atau fokus pada proses. Lanjut Pak. Lanjut lagi. Oke. Tugas, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya. Di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah kalau konsekuensi misalnya seperti ini, mungkin siswa kita kayak si Beta mungkin siswa saya sering terlambat ya, terlambat. Terus saya bilang, Beta, kau terlambat berapa menit? Setengah jam, 15 menit. Nah, misalnya 15 menit. Nah kamu 15 menit terlambat. Kalau gitu aturannya, kamu di sini istirahat, jangan istirahat 15 menit gitu, jangan istirahat 15 menit. Ya, karena kamu terlambat 15 menit. Nah itu konsekuensi ya. Jadi dia tidak istirahat selama 15 menit karena dia terlambat 15 menit. Jadi itu untuk menutupi kesalahannya. Itu konsekuensi ya. Konsekuensinya dia tidak boleh istirahat selama 15 menit karena dia terlambat 15 menit. Itu konsekuensi. Kalau hukuman dia datang terlambat, kau berdiri di apa? Misalnya kita bilang berdiri di depan halaman atau lari keliling lapangan. Itu adalah hukuman. Bisa ya bedakan hukuman dengan konsekuensi. Kalau begitu, Itulah materi guru penggerak ini kan sama dengan umum. Ini udahlah nggak usah dijelaskan karena kan kalau di SLB nggak bisa kita terapkan ini. Jadi baik jawabkan aja. Nanti pun aku sering pun ditanya sama fasilitator bisa bicara. Apalagi mengelilingi ini kayaknya nggak bisa diterapkan. Siswa kita terlambat semua satu mobil, ya kan? Lewatkan aja. Oke, begini Bu. Ya. Memang sebenarnya ini harus kami sampaikan. Nggak sampaikan. Tapi yang penting saya sampaikan, mengerti atau tidak. Tapi kalau untuk kejelasannya nggak semua dipaparkan. Tapi tetap
capek bikin materinya, lewatkan aja ini. Karena hukuman di SLB itu nggak ini. Oh udah habis. Udah habis pasti. Enggak lah. Iya. Terima kasih udah bikin sih. Udah ya, saya bicara sama fasilitator. Sebelum aja nih. Ya ini kita rekam ya Bu. Nanti ini. Nggak apa-apa, iya. Terus lanjut Pak Toh. Iya, 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini kita melihat sebenarnya posisi kita di mana. Posisi kita di mana terhadap siswa. Posisi kontrol itu ada 5. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau penghukum dan pembuat rasa bersalah di sini identitas gagal. Kenapa? Karena kontrol dari luar. Ya. Jadi kalau penghukum seperti tadi lah ya, siswa itu melakukan sesuatu sesuai dengan apa? Hukuman. Ya. Pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah ini kita sebagai guru sering sama siswa itu mengatakan, aduh nak kasihan kali gitu. Nah, itu membuat rasa bersalah. Artinya siswa itu merasa dia bersalah ketika kita mengatakan sesuatu. Dia merasa, aduh nak, gara-gara kamu kayak mana lah orang tuamu, kau udah datang begini gak mau belajar. Jadi membuat anak itu merasa bersalah. Itulah dia. Hanya banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, kalau kamu memang karena bangun tidurnya lama, lalu yang kamu lakukan supaya kamu cepat datang apa? Gitu. Jadi dia tetap mencari solusinya sendiri. Itulah yang kita harapkan kita sebagai guru menjadi seorang manajer bagi siswa kita. Oke. Mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan? Bawa lagi ke atas lagi ke atas. Oke, keyakinan kelas. Kita masuk kepada keyakinan kelas. Ya, materi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa menurut dosen. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Ya. Jadi ini kebajikannya bersifat universal, atau umum ya. Oke, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Atau mengapa harus keyakinan? Jadi contohnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, kalau menurut peraturan nanti biar jangan ditilang polisi kan gitu ya. Nah, padahal sebenarnya keyakinan universalnya itu apa? Kita pakai helm supaya selamat. Nah, itulah keyakinannya ya. Itulah keyakinan universal yang harus kita tanamkan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Supaya apa? Supaya nanti jangan dimarahin Pak Sapam misalnya nggak pakai masker atau apa gitu ya. Lalu sebenarnya tujuannya untuk apa? Supaya sehat ya, menjauh dari penyakit. Itulah keyakinan universalnya atau keyakinan yang kita tanamkan dari dalam diri kita. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi ini ya. Jadi kalau peraturan itu di situ ini lingkaran budaya positif. Jadi peraturan kelas itu biasanya dengan kalimat jangan membuang sampah sembarangan. Nah, itulah peraturan. Jangan ribut kalau di kelas. Itulah peraturan-peraturan di kelas ya. Terus dari peraturan itu kita membuat keyakinan kelas, menjadi keyakinan kelas ya. Lalu dari keyakinan kelas kita jadikan lingkungan positif. Setelah menjadi lingkungan positif, itulah menjadi budaya kita di sekolah atau budaya positif itu. Nah, menurut Bapak Ibu di sini manakah yang merupakan keyakinan? Yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Kalau sebelah kiri di sini kesepakatan kelas datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Nah, sebelah kiri, ini sebelah kanan ya. Oh, sebelah kiri sebelah kanan Bapak Ibu kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang
Kalau di sini lebih kepada peraturan tadi. Oke, ini lanjut lagi Pak. Nah, ini contoh keyakinan kelas dan ini peraturan. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan di situ ada keyakinan tanggung jawab. Peraturan dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Inilah contoh-contoh peraturan dan itulah contoh kalimat keyakinan kelas. Artinya dia kalimat-kalimat yang positif. Ya, pembentukan keyakinan kelas itu seperti ini contohnya. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal, ya. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Artinya dalam kalimat-kalimat itu jangan ada kata-kata jangan, gitu, ya. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Oke, apa itu restitusi? Ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut dosen 2004. Jadi di restitusi ini kita mencari solusi-solusi yang positif bagi siswa-siswa kita. Oke, lanjut lagi Pak. Ya, ini segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu di situ ada tentang menstabilkan identitas. Yang kedua ada validasi kebutuhan. Yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Ikut Pak. Oke, menstabilkan identitas. Jadi dalam menstabilkan identitas ini membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi di sini kita guru harus berkata kepada anak-anak kita berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan, yang harus kita menstabilkan identitasnya supaya dia tidak merasa gagal atau merasa dirinya salah. Jadi kita harus memberikan kalimat-kalimat yang positif seperti tadi ya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, kita bisa mengatakan Bapak, Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Ini contoh-contoh dalam hal menstabilkan identitas. Jadi anak-anak itu diangkat dia dari kesalahannya. Jadi dia tidak merasa gagal dan merasa bersalah. Validasi kebutuhan. Untuk membantu murid mengenali basic atau need kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Nah, inilah contohnya. Misalnya kita sebagai guru, ya, kalau anak itu bersalah, sering kita langsung mengatakan kepada anak-anak itu hal-hal yang marah, gitu ya, marah. Namun di sini kita harus juga melihat validasi kebutuhan itu bagaimana sebenarnya apa alasan anak-anak itu melakukan kesalahan. Ya. Jadi harus kita tanya, ibu mungkin melakukan ya gitu. Beta mungkin punya alasan, mengapa beta melakukan kesalahan. Atau kita bilang sama yang anak-anak kita yang melakukan kesalahan, beta terlambat. Mungkin beta punya alasan kenapa beta terlambat. Itulah dia validasi kebutuhan tadi. Lanjut Pak. Menanyakan keyakinan, ya. Nah, ini keyakinan kelas ini sudah beberapa yang saya terapkan di kelas, ya, tentang keyakinan kelas. Jadi ada demonstrasi yang saya lakukan kepada beta tentang keyakinan kelas ini. Jadi sering dalam keyakinan kelas kita harus berkata kepada anak didik kita apa nilai yang kita percayai di kelas. Ini dalam hal menanyakan keyakinan.
nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Atau saya melakukan kepada si beta nilai-nilai keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati beta? Apakah beta masih ingat? Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya untuk anak-anak kita yang melakukan kesalahan. Ya. Terus kita juga selamat pagi semua, bukan ibu. Selamat pagi Daniel. Sehat. Selamat pagi Sakira. Sehat Sakira. Ayo ibu mau bikin apa dulu? Permainan atau ibu mau bikin ice breaking? Ya, kalau ibu bilang pagi, coba tepuk sekali. Kalau ibu bilang siang, tepuk 2 kali. Oke, ulang. Ibu bilang pagi, siang, malam, tidak tepuk. Karena malam tidak boleh ribut dan tidur kan? Nah, ulang sekali lagi. Ibu bilang malam. Salah. Malam tidak bertepuk. Ayo konsentrasi ya. Kalau ibu bilang pagi, tepuk 1 kali. Kalau ibu bilang siang, tepuk 2 kali. Kalau ibu bilang malam, tepuk 3 tepuk. Stop ya. Ya, ulang. Pagi, siang, malam, tidak tepuk. Daniel, malam tidak boleh berisik ya. Ya, hari ini ibu mau memberikan tentang kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Ya, yang sehari-hari yang pernah kita buat, yang mau kita lakukan di dalam kelas, yang mau kita sepakati di dalam kelas. Nah, kalau di dalam kelas biasanya kita tidak boleh ngapain? Tidak boleh ribut. Nah, itu peraturan di sekolah ya dan di kelas. Apalagi peraturan yang sudah pernah kita buat di kelas. Tidak boleh mencontek. Apalagi peraturan di kelas. Kelasnya harus sebagai apa Sakira? Tidak boleh mengejek teman, benar. Apalagi peraturannya di kelas. Iya benar Sakira, menjaga kebersihan kelas ya. Peraturan-peraturan yang sudah kita buat. Kita mau buat ditulis. Mau ditulis peraturannya? Bu, kita tulis masing-masing. Oh iya, sudah banyak aturan di kelas. Masuk kelas tepat waktu. Apalagi aturan di kelas? Tidak boleh bandel, benar. Apalagi peraturan yang di kelas? Saling menghargai, yaitu dari kita buat aturan-aturan kelasnya ya. Nah, dari aturan-aturan kelas nanti kita buat jadi keyakinan kelas yang harus kita lakukan. Nah, coba ibu ada kertas ya. Nah, coba di sini buat apa saja aturan-aturan kelas yang udah pernah kita buat. Ya, coba ditulis. Tulis lagi banyak-banyak ya Sakira. Coba tulis apa saja aturan-aturan kelas yang sudah kita buat. Sudah ada kita buat kan? Sudah ditempelkan kan? Ya, coba Sakira tulis di sini. Apalagi nanti kita buat jadi keyakinan kelas.
ini. Tidak boleh menyontek. Tidak boleh menyontek, ya tuliskan. Daniel juga tuliskan di situ. Novel juga tuliskan apa yang selama ini menjadi aturan-aturan kelas kita. Ayat Novel dituliskan. Ayat Daniel dituliskan. Winer dituliskan. Kalau sudah selesai nanti ditempel di sini ya. Ditempel siapa yang sudah selesai. Ya, kalau saya kira sudah selesai nanti tempel sini. Enggak usah. Dia bisa nempel ke sini dia. Dia bisa nempel. Tuliskan banyak-banyak apa yang menjadi aturan kelas kita selama ini. Tidak boleh menyontek di buku. Tidak boleh menyontek, ya benar. Tuliskan. Apalagi? Sudah? Saya kira sudah selesai. Belum. Daniel sudah selesai. Sudah. Iya, bagus. Apalagi apa? Winer, ayo. Ada lagi, tulis lagi. Sudah selesai Sakira? Ayo tempelkan di depan kalau sudah selesai. Tempelkan di sini. Tempelkan. Tempelkan. Iya. Tempelkan di sini. Sebaliknya. Oke, udah ditempelkan dari Sakira. Ayo, siapa lagi yang sudah? Biar ditempelkan. Tidak boleh memukul teman. Iya, tidak boleh memukul teman. Bagus. Tidak boleh memukul teman ya. Sampai Tidak boleh memukul teman ya, aturan di kelas kita ya. Ayo, sudah siap Dani, Winer? sudah. Sudah? Ayo, lem, tempelkan. Aku tidak. Iya, bagus. Siapa lagi? Yang sudah selesai? Daniel, sudah Daniel? Sudah selesai? Ayo, sini tempelkan di depan. Iya, bagus. Ayo, Novel, sudah selesai Novel? Belum. Ayo, udah siap nak? Udah, tempelkan di depan. Udah selesai ini, ayo. Nah, tempel di depan. Iya, pintar. Ayo, tinggal Novel yang belum. Sudah Novel? Ini, Bu, tempel. Ada lagi Novel? Udah? Iya. Ibu tempel ya.
keyakinan kelas kita. Ya, kita buat keyakinan kelas kita. Kalau tidak boleh memukul teman, berarti harus saling berteman, saling menyayangi. Ya, ini dia. Sakira ada, di Samuel juga ada. Berarti kita di kelas harus saling menyayangi. Ya, satu. Setiap anggota kelas harus saling menyayangi. Nah, ini jadi keyakinan kelas kita ya, keyakinan kelas kita. Ya, Novel dan Sakira tidak boleh saling memukul, tapi harus saling menyayangi. Winer dan Daniel tidak boleh memukul, tapi harus saling menyayangi. Begitu juga Samuel sama Daniel tidak boleh saling memukul, ya harus saling menyayangi. Ya benar. Lalu itu yang pertama. Yang kedua, di sini ada kata jujur, ya. Ada juga tidak boleh mencontek, ya. Tidak boleh mencontek. Nah, banyak yang tidak boleh mencontek kan? Jadi apa kita buat di kelas ini? Setiap anggota kelas harus saling belajar dengan rajin. Ya. Ya, itu yang kedua, tidak boleh mencontek ya. Setiap anggota kelas belajar dengan tekun ya. Tekun belajar. Sudah itu. Baru apa lagi yang kita buat keyakinan kelasnya? Tadi si Sakria jangan telat katanya. Gak boleh telat. Baru si Novel disiplin katanya. Sama ya, tidak boleh telat, tidak boleh terlambat sekolah. Itu namanya harus disiplin. Baru ada kata mencontek, tertib di kelas. Nah, berarti kita semua setiap anggota datang ke sekolah harus tepat waktu. Jangan terlambat bangun dan harus cepat-cepat berkemas ya. Kita buat satu lagi. Setiap anggota kelas, bagaimana supaya tidak terlambat? Ini ya, supaya datang tepat waktu. Iya, dia harus bangun cepat kan? Si Sakira harus bangun cepat kan? Disiplin. Nah, kalau disiplin berarti dia harus setiap anggota kelas datang tepat waktu. Ya, ini 3 cukup ya. Nah, keyakinan kelas ini harus kita lakukan. Ya, harus kita kerjakan. Ya, Winer, kalau tidak mencontek berarti harus belajar. Ya, tidak boleh memukul teman, berarti kita harus saling menyayangi. Tidak boleh memukul teman, harus saling menghargai. Itu tadi
bisa sakit lagi ya? Coba dibaca. Nomor 4. Bisa? Apa? Ayo yang kuat. Bisa dibaca? Setiap anggota kelas harus saling menghargai. Setuju? Setuju? Ayo, kalau setuju ditulis supaya diingat di rumah. Ya, supaya diingat di rumah. Ditulis 1, 2, 3, 4. Ayo. Ini menjadi keyakinan kelas kita. Nanti ini kita pajang. Kita tanda tangani bersama. Ayo dituliskan. Selamat pagi Beta. Selamat pagi. Beta tahu tidak kenapa ibu panggil ke sini? Beta tadi berangkat dari rumah jam berapa? Jam 8. Sekolah kita masuk jam berapa? Iya, sekolah masuk jam 8. Artinya Beta datang ke sekolah terlambat atau tidak? Ya, terlambat. Terlambat itu baik atau tidak? Ya, tidak baik. Ya, semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu. Saat menghadiri sebuah acara, ibu pernah terlambat.
Tetapi ibu tidak mencari siapa yang salah. Ibu ingin mencari solusi terhadap keterlambatan beta datang ke sekolah. Beta pasti punya alasan kenapa beta datang ke sekolah terlambat. Tidur lama. Jam berapa beta tidurnya? Jam 12. Itu belajar atau main HP? Bermain HP. Jadi karena lama tidurnya, bermain HP, bangunnya kesiangan. Jadi terlambat datang ke sekolah. Beta masih ingat tidak keyakinan kelas kita? Masih ingat? Ya. Apa itu? Disiplin dan tepat waktu. Ya. Beta mau melakukan perubahan? Iya, berarti beta tidurnya harus lebih cepat. Jam berapa tidurnya? Jam? Iya, tidur lebih cepat. Jam berapa? Jam 9. Berarti beta tahu untuk memperbaiki supaya tidak terlambat ke sekolah. Mulai kapan beta mau melakukan bangun lebih cepat? Iya, mulai hari ini. Berarti beta harus ingat, beta harus bangun lebih cepat supaya tidak terlambat datang ke sekolah dan tepat waktu, juga disiplin. Beta bisa?